Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmala, MPM 2042-20215 dari kelas 5G Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Silampari. Baiklah, di pertemuan kelima kali ini, saya akan membahas tentang lingkungan sebagai sumber belajar dengan mata kuliah Pendidikan Kelas Rangkap dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di materi pertama, sekolah, guru, dan teman sejawat sebagai sumber belajar. Sekolah, guru, dan teman sejawat adalah tiga sumber belajar utama yang saling melengkapi. Sekolah menyediakan lingkungan belajar terstruktur. Guru berfungsi sebagai pembimbing dan motivator, sementara teman sejawat menawarkan dukungan dan kolaborasi. Bersama-sama mereka menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan holistik bagi siswa. Selanjutnya, sekolah sebagai sumber belajar. Sekolah sebagai sumber belajar dapat diartikan sebagai tempat di mana siswa mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk perkembangan pribadi dan sosial mereka. Di sekolah, siswa tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari interaksi dengan guru dan teman-teman, serta melalui berbagai kegiatan yang ada. Sekolah menyediakan kurikulum yang terstruktur, fasilitas pendukung seperti perpustakaan dan laboratorium, sehingga lingkungan yang kondusif untuk belajar. Selain itu, sekolah juga membantu siswa mengembangkan kemampuan sosial dan emosional yang sangat penting untuk kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, sekolah menjadi pusat pendidik yang holistik dan mendukung pertumbuhan individu secara penyeluruhan. Selanjutnya, guru sebagai sumber belajar. Guru sebagai sumber belajar dapat diartikan sebagai sosok yang memberikan pengetahuan, bimbingan, dan dukungan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Selain mengajar materi pembelajaran, guru juga berperan sebagai mentor yang membantu siswa memahami konsep, mengembangkan keterampilan, dan mengatasi berbagai tantangan dalam belajar. Guru menciptakan suasana yang mendukung diskusi, eksplorasi, dan rasa ingin tahu. Mereka juga memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu siswa mengenali potensi diri. Dengan cara ini, guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang mendorong perkembangan pribadi dan akademik siswa. Selanjutnya, teman sejawat sebagai sumber belajar. Teman sejawat sebagai sumber belajar dapat diartikan sebagai rekan yang saling mendukung dalam proses pembelajaran. Mereka berperan penting dalam berbagai informasi, pengalaman, dan perspektif yang berbeda. Melalui diskusi, kerjasama dalam proyek, dan saling membantu dalam memahami materi, teman sejawat menciptakan lingkungan belajar yang interaktif. Interaksi dengan teman sejawat juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam belajar, karena mereka seringkali memiliki cara-cara unik untuk menjelaskan konsep yang sulit. Selanjutnya, lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sebagai sumber belajar merupakan konsep yang mengedepankan pemanfaatan lingkungan sekitar untuk proses pembelajaran. Melalui eksplorasi alam, masyarakat, dan budaya, siswa dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kritis. Lingkungan sebagai sumber belajar merujuk pada pemanfaatan lingkungan sekitar untuk mendukung proses pembelajaran. Ini bisa mencakup berbagai aspek seperti yang pertama, lingkungan alam. Siswa dapat belajar tentang ekosistem, flora, dan fauna melalui eksplorasi alam. Kegiatan seperti perkebunan atau pengamatan satwa dapat meningkatkan pemahaman tentang biologi dan ekologi. Yang kedua, kegiatan lapangan. Mengadakan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah, taman, atau lokasi industri untuk memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, proyek lingkungan. Melibatkan siswa dalam proyek pelestarian lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Dan yang keempat, interaksi sosial. Mengali pengetahuan dari masyarakat lokal, tradisi, dan praktik budaya. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai lingkungan sebagai sumber belajar. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.